Sebelum mendengarkan Tira Audio Series, yuk pakai headphone atau headset kamu untuk pengalaman mendengarkan yang lebih maksimal. Cerita ini merupakan original konten dari Bumi Langit. Semua nama, tempat, dan kejadian di cerita ini adalah fiktif. Episode sebelumnya, di Tira Tragedi. Ketika saya membuka mata, jiwa saya telah kembali dari perjalanan astral. Saya menyembunyikan tongkat saya dan bersiap untuk turun dari pesawat. Setelah ini, saya akan makin sibuk mencari para naga lainnya. Tira Tragedi, episode 11, Citrun. Jiwa dan kekuatan para naga tersegel pada pusaka. Ketika pusaka pecah, pecahan-pecahan pusaka akan berpencar dan mencari tubuh asal mereka, tubuh para naga. Jika pusaka-pusaka itu bersatu kembali dengan tubuh asli mereka, maka para naga akan bangkit. Untuk menggunakan kekuatan naga yang telah bangkit, dibutuhkan sebuah syarat. Darah keturunan raja-raja terdahulu yang dipilih oleh para naga. Oh, tolong! Serahkan pewaris Sukma, Raja Kalawarma. Tolong jangan sakiti kami! Bukan kami! Kami nggak tahu apa-apa soal naga dan keturunan Kalawarman. Saya berada di sebuah rumah 2 tingkat di komplek yang sunyi. Di hadapan saya berlutut 4 orang dewasa. Mereka satu keluarga, ayah, ibu, dan 2 anak mereka. Usia mereka sekitar 25-60 tahun. Mereka tidak bisa bergerak karena ditahan oleh para kursi yang saya kendalikan. Kursi-kursi itu bergerak, mencengkram orang-orang ini. Kursi-kursi itu saat ini bergerak selayaknya makhluk hidup karena kekuatan baru yang saya miliki. Kalau begitu, saya ambil jiwa-jiwa kalian sekarang. Saya bukan dukun, hanya orang yang mengetahui kalau kalian harus maju. Tongkat yang saya pegang di tangan kiri dan gelang kuno berwarna emas di tangan kanan saya bercahaya. Listrik di rumah ini seketika hidup mati. Saya menatap satu persatu wajah yang ada di hadapan saya. Warna muka mereka pucat pasi, gemetaran, berteriak meminta tolong hingga suara mereka serak lalu tak bersisa. Bungkam mereka. Lap-lap dapur yang ada di sekitar ruangan ini terbang, membungkam mereka seperti yang saya perintahkan. Sementara tongkat saya menyerap jiwa-jiwa mereka. Beberapa detik, keheningan menyelimuti tempat ini. Keempat manusia itu baru saja kehilangan jiwa. Pindahkan mereka ke berbagai tempat di rumah ini. Saya memerintahkan para kursi untuk memindahkan mayat-mayat tersebut. Mereka menyebar mayat ke kamar, ruang tamu, kamar mandi, hingga dapur. Setelahnya, saya memastikan tidak ada tanda-tanda kekerasan agar kasus ini menjadi kasus kematian akibat kelaparan atau ritual sekte tertentu. Toh, media mudah dibohongi. Manusia, kau telah berhasil menggunakan kekuatanku dengan baik. Saat saya menoleh, sebuah kabut hitam muncul. Di antara kabut, ada sepasang mata ungu yang menyala. Dia Sengkala, seekor naga yang memiliki kekuatan manipulasi jiwa. Sengkala, semua ini karena kekuatanmu.
membuat kemampuan indigo saya jadi berkali-kali lipat lebih kuat. Saya, Citrun, akan menaklukkan semua naga dan jadi orang yang paling berkuasa. Tidak ada yang bisa meremehkan saya lagi, dan kamu jadi naga nomor 1. Jiwa keturunan raja penguasa Bajra sudah kau hisap. Kita hanya perlu menemukan Bajra dan pusakanya. Setelah itu, kau bisa menjadi tuan dan Bajra akan tunduk padamu. Kau memang bisa diandalkan, Sengkala. Manusia, aku juga mencium bau Wisesa dan manusia jahanam yang menyegel kami. Namun, aku belum menemukan lokasi tepatnya. Tenang, satu persatu, Sengkala. Saya pasti menaklukkan semua naga, terutama musuhmu, Wisesa, dan keturunan orang yang menyegelmu. Sengkala tak menjawab. Ia menghilang bersama lenyapnya kabut hitam. Gelang emas yang saya kenakan, jika menggunakan kekuatan Sengkala, turut menghilang. Saya dan Sengkala bertemu ketika ada bencana kabut hitam beberapa waktu lalu di Sulawesi Tengah, antara perbatasan Kabupaten Parigi Mutong dan Kota Palu, disebut-sebut juga sebagai kota gaib, kerajaan jin terbesar di Asia Tenggara, Wentira. Di kawasan hutan belantara perkebunan kopi itu, saya memang tengah berekspedisi ke sana untuk mencari salah satu makam naga yang telah saya selidiki. Dari hasil retrokognisi saya, sebuah kemampuan untuk mengetahui peristiwa yang terjadi di masa lalu dengan cara menyentuh benda yang berasal dari masa lampau. Saya melihat seekor naga raksasa berwarna hitam keunguan, memiliki sepasang sayap seperti kelelawar. Taringnya tampak tajam, cakar-cakarnya yang runcing siap untuk mencabik siapapun. Kabut mengelilingi tubuhnya seakan ia tak dapat disentuh. Para penduduk ketakutan dikejar olehnya. Nama naga itu Sengkala. Dia melenyapkan dan menghisap semua jiwa. Saat itu, saya berada di jembatan kuning yang diyakini sebagai salah satu pintu masuk menuju Wentira. Di sana, terdapat sebuah tugu kuning berdiri bertuliskan Ngapa Wentira, yang artinya kota tak kasat mata. Baru saja saya membuka mata batin, saya menghentakkan tongkat. Gerbang Wentira yang tinggi dengan berwarna emas kemerahan tiba-tiba muncul, bersamaan dengan kabut asap hitam pekat yang kini mengepung langit-langit di dunia manusia. Pohon-pohon besar yang menjulang tinggi sepanjang jalan Trans Sulawesi mendadak menghitam, layu. Mobil-mobil yang melaju mendadak berhenti, seakan waktu terhenti. Apa ini? Tanda kebangkitan Sengkala? Kaki saya setengah berlari ke pusat kota Wentira. Kota yang dipenuhi gedung-gedung berwarna emas ini menyambut dengan kemegahan dan kilaunya. Di belakang saya, kabut dari alam manusia menembus gerbang kota gaib ini. Dari dalam kabut hitam, tampak gelang emas kuno. Insting saya mengatakan kalau gelang emas itu adalah pusaka yang menyimpan jiwa dan kekuatan Sengkala yang telah saya cari-cari selama ini. Menggunakan kemampuan indigo saya memanggil bala bantuan, kuyang, kuntilanak, pocong, mariaban, hingga genderuwo. Kepung kota ini! Para makhluk gaib menyebar di seluruh kota Wentira. Saya percaya kalau makam Sengkala berada di kota ini dan saya harus menangkapnya secepat mungkin, menaklukkannya. Tangan kiri saya menghentakkan tongkat sembari saya mengucapkan mantra, memanggil Sukma Raja Siliwang, orang terpilih tempat Sengkala mengabdi padanya. Sengkala, sayalah raja barumu. Gelang emas itu jatuh ke satu titik di kota Wentira. Seketika, kota Wentira meledak. Seolah ada bom atom yang menjatuhi kota. Ledakannya meluluh lantakkan semua dalam sepersekian detik.
Pemandangan di hadapan saya berubah drastis. Kota Wentira menjadi lautan puing-puing kelabu. Mayat-mayat penduduk Wentira yang menyerupai manusia, hanya saja tidak memiliki filtrum dan mengenakan pakaian serba kuning berserakan. Lalu, jalan dan tanah retak. Retakannya semakin besar hingga membelah kota Wentira secara horizontal. Tak lama, sesuatu muncul dari dalam tanah Wentira. Sengkala, sudah lama aku nantikan kebangkitan. Naga raksasa itu melayang di langit. Suaranya memekik, memenuhi seluruh penjuru langit. Mata saya dan ia lantas bertemu. Kepung dan tangkap naga itu. Sukma Raja Siliwang beresonansi dengan kekuatan gaib yang ada di tongkat saya, memancarkan aura kuat yang kemudian mengelilingi Sangkala. Para makhluk astral membantu saya menangkap naga hitam keunguan itu. Jangan sampai dia berhasil lolos dari kota ini. Suara Sangkala menggelegar. Cahaya dari tongkat dan Sukma Raja Siliwang berhasil melumpuhkannya. Dalam hitungan detik, Sangkala jatuh dan pusakanya melesat ke arah saya. Gelang emas kuno itu berpindah dan terpakai di tangan kanan saya. Sangkala, saya Citrun, penguasamu. Aku tak sudi berada di bawah perintah manusia. Manusia hanya sumber bencana. Tak perlu hubungan tuan dan abdi. Kita bisa menjalin hubungan kerjasama yang saling menguntungkan. Kamu membenci manusia, juga naga yang menyegelmu kan? Saya bisa membantumu membalaskan dendam. Kekuatanmu begitu menakjubkan. Aku tak percaya manusia, tidak juga naga lainnya. Aku akan jadi satu-satunya naga terkuat dan menguasai semuanya. Ambisimu luar biasa. Saya seperti bercermin. Jika kita bekerja sama, kita bisa menguasai dunia. Saya akan menjadi kamu naga nomor 1. Dan saya akan taklukkan para naga lainnya. Manusia hanya pandai bicara dan berkata manis. Aku tidak akan tertipu. Sangkala melesat ke langit dengan sisa kekuatannya, berbaur dalam kabut asap yang membumbung tinggi. Setelahnya, ia menghilang. Tanpa saya sadari, selama saya memiliki pusaka Sangkala, kemampuan indigo saya meningkat berkali-kali lipat. Bahkan, saya bisa menyerap dan memberi jiwa kepada benda mati. Dengan ini, saya pasti bisa lebih mudah mencari keturunan raja-raja yang dipilih oleh naga, atau bahkan menemukan sukma yang mirip dengan para raja tersebut. Hingga ambisi saya yang paling puncak, menguasai dunia. Namun, ternyata meski saya memiliki kemampuan Sangkala dan berhasil mendapatkan pusaka naga, bukan jaminan jika naga tersebut otomatis tunduk pada saya. Seperti naga petir ini, Bajra. Pusakanya menolak saya. Apa karena saya merebutnya dengan paksa dari naga yang telah bangkit? Berbeda dari Sangkala yang saya taklukkan sebelum ia benar-benar bangkit. Bebaskan aku. Takluklah padaku. Kau bukanlah keturunan Raja Kalawarman. Memang bukan. Namun, saya memiliki sukma pada keturunan Kalawarman. Kau seharusnya mematuhiku sebagai tuan. Saya menekan sebuah tombol. Bajra yang berada dalam meronta-ronta kesakitan. Kekuatan petirnya saya ambil dengan paksa, mengalir di kabel-kabel yang terhubung ke pusaka buatan milik saya. Pusaka buatan itu saya pasang di kaki kiri. Nantinya, ketika saya bertarung, saya bisa menggunakan petir Bajra untuk melawan siapapun yang menghalangi saya.
selama kau tidak mau tunduk pada saya, kau akan seperti ini selamanya. Aku baru saja terbangun dan kudapati Dara menangis terisak. Ia tengah mengobati Niko yang terluka di wajah, tangan, dan kaki. Tampak juga memar dan luka di Dara. Mereka hanya beberapa sentimeter dari tempatku terduduk. Namun, kaki dan tangan kananku kaku dan tidak bisa digerakkan. Aku tak sanggup mendekat ke mereka. Sepertinya terjadi kekacauan setelah Citrun lenyap bersama Bajra. Rumah sakit yang seharusnya terlihat dari jarak ini sudah rata dengan tanah. Suara ambulans, teriakan, hingga tangisan terdengar dari seluruh penjuru. Mobil yang membawa Mami pun terparkir di sebelah kiriku. Tenaga medis dan Tante Enggal menghampiri. Aku diberi selimut oleh Tante Enggal, sembari tenaga medis mengecek keadaanku. Lagi-lagi, aku membawa tragedi dan tidak bisa melakukan apa-apa. Nona, Nyonya Ilana akan dirawat di rumah. Tenaga medis khusus sudah disiapkan. Rumah sakit sudah hancur. Nona terluka oleh naga kan? Aku tak menjawab Tante Enggal, lantaran ada perasaan tercekat di diriku. Aku tak bisa melakukan apapun. Aku lemah. Bisa saja Mami dan Tante Enggal, juga Dara dan Niko, jadi korban. Saat ini kami selamat. Belum tentu lain kali kan? Wisesa, aku mau menang melawan naga. Aku harus melindungi. Dengan kondisimu saat ini, kau tidak akan pernah bisa menang dan melawan para naga. Apa nggak ada cara lain? Satu-satunya cara untuk mengalahkan para naga adalah menjadi seperti naga. Dengan aura naga, latihlah aura nagamu denganku. Mataku dan Wisesa bertemu pandang. Ya, aku tidak bisa bertarung hanya dengan fisikku atau kostum dan peralatan canggihku. Aku harus punya kekuatan lebih dari itu. Atau seperti orang yang menyelamatkanku. Latih aku, Wisesa. Aku gak mau kalah lagi. Aku harus bisa ngelindungin orang-orang dengan kekuatanku sendiri. Sadar juga kau rupanya. Ini sudah kutunggu. Segera setelah lukaku sembuh, aku dan Wisesa pergi. Sebelumnya, aku juga memastikan keadaan Dara, Niko, Tante Enggal, hingga Mami. Mereka semua dalam kondisi yang baik dan dirawat oleh tim medis terbaik. Aku juga menyumbangkan seluruh tabunganku ke dinas sosial sebagai bentuk pertanggungjawaban masalah yang terjadi karenaku, si pemecah segel. Kuharap sedikit bantuanku bisa membangun kembali rumah sakit, fasilitas yang hancur, dan menghibur para korban. Aku juga sangat berduka untuk korban yang kehilangan nyawa. Aku bersumpah bakal cegah tragedi lainnya. Wisesa memintaku datang ke sini. Air terjun Nokan Nayan. Jauh di pedalaman hutan Kalimantan Barat dengan tinggi 180 meter dan disebut sebagai curug tertinggi di Indonesia. Bukan hanya itu, tempat ini juga diliputi misteri. Masyarakat percaya kalau area ini adalah tempat para makhluk gaib tinggal. Menurut Wisesa, area ini tempat suci, terutama untuknya. Suara gemuruh air menggelegar. Aku tak menyangka ada satu sudut di sini yang bisa dijadikan tempat bermeditasi. Agak gila, karena saat ini musim hujan dan airnya cukup dingin, belum debit airnya yang tinggi. Memang, aku sering pergi ke berbagai tempat yang suhunya bahkan minus derajat. Namun, di kondisi yang bertubi-tubi menimpaku, Papi hilang, Mami sakit, diserang naga, banyak bencana dan korban, tubuh dan mentalku tidak sekuat biasanya. Aku duduk di sebuah batu, dengan pakaian kaos hitam dan celana hitam.
Tak lupa, aku mengalungkan liontin papi di leher sebagai perlindungan ketika jauh dari rumah. Wisesa, kau yakin aku harus gini? Ini bukan syarat pesugihan atau ngilmu kan? Sejak dahulu kala, beginilah cara kami, para naga dan para raja, berlatih demi menyelaraskan dan menyeimbangkan jiwa kami, membentuk sebuah ikatan, saling percaya dan berbagi kekuatan. Udah 2 jam loh. Ini aku bisa mati kedinginan. Lihat nih, kulit-kulit jariku udah ngeriput. Berapa jam lagi? Jangan ngomong sehari atau 2 hari. Ya, paling lama 40 hari lah. Tiap manusia dan naga memiliki perbedaan waktu untuk menyeimbangkan jiwa mereka. Hah? Yakin? Gak mati itu? Karena itulah mereka pantas untuk mendapatkan kekuatan para naga. Wisesa berada di sebuah batu, tepat di sebelahku. Kami menduduki bebatuan yang diterpa langsung oleh air terjun. Situasi ini lucu. Seorang Susi yang gak pernah percaya adanya naga atau makhluk gaib, sekarang malah nuruti kata-kata si naga. Bagaimana sebuah prinsip dan kepercayaan dibalik 180 derajat dalam sekejap. Jika aku bertemu diriku yang lama, dia pasti tertawa terbahak-bahak, menertawai dirinya yang tiba-tiba berubah drastis. Tapi manusia selalu berubah kan? Dingin. Kalau aku jatuh pingsan gimana ini? Udahlah belum sembuh benar, malah kesini. Manusia, tak usah banyak cakap. Ikuti saja arahanku. Meditasilah senyaman mungkin. Gimana mau nyaman kalau ditimpa air gini? Ya, bernafaslah. Tutup matamu dan rasakan perlahan demi perlahan dari aliran nafas energimu akan terisi. Meski sekujur tubuhku basah kuyup dan menggigil, aku mengikuti kata-kata Wisesa. Kupejamkan kedua mataku. Bayangkan kau berjalan di sebuah sungai, di dekat air terjun. Dirimu menelusuri sungai, melihat pemandangan yang indah, dan nikmatilah keadaan itu selagi bisa. Papi, Mami, Tinggalkanlah duniamu sejenak. Teruslah berjalan hingga tiba di air terjun. Mandilah, sucikanlah semua bagian dirimu dan hilangkan segala rasa negatif. Hanyutlah dengan arus air. Semuanya salahku. Sekarang kau telah suci dan bersih. Angkat kedua tanganmu. Biarkan telapak tanganmu menerima air yang jatuh. Ambil energi yang berlimpah, mengalir melalui tanganmu. Tubuhku tersentak. Napasku memburu. Wisesa berdecak karena sepertinya meditasi kami gagal lagi. Aku tidak bisa berkonsentrasi, apalagi membayangkan hal-hal yang menenangkan. Sementara yang terjadi di dunia nyata, yang kualami,
bukan hal yang bahagia. Kendalikan amarahmu, Susi. Akui kesalahan itu baik, tapi kau harus bergerak untuk maju dan terus memperbaikinya. Saat ini kau sedang mencoba menebus kesalahanmu. Nah sekarang ulangi meditasimu. Wisesa kembali merapal langkah-langkah meditasi. Aku berusaha mengendalikan perasaanku yang dipenuhi amarah, sesal, dan sedih. Deras air masih mengguyuriku. Seolah terhipnotis, ada aliran energi entah apa yang tiba-tiba menjalar di diriku. Namun, baru saja akan bersatu dengan energi, tiba-tiba energi itu terpental dan menjauh. Susi, sepertinya dirimu masih tidak percaya pada kekuatanku, kekuatan para naga. Apa kau masih belum percaya padaku? Naga sebenarnya jahat atau baik? Musuh manusia? Kau pun nyata kah? Atau hayalanku? Ada banyak hal yang bikin aku bingung, marah, sedih, takut. Aku pernah nyaris mati karena naga. Bahkan aku masih gak percaya sama kamu. Naga pada dasarnya adalah entitas yang menjaga kedamaian dunia ini. Mereka setelah ribuan tahun berwujud sebagai roh. Tiap roh para naga memiliki kekuatan yang berbeda pula untuk membantu manusia sekaligus menjaga bumi ini. Semua naga hanya punya tujuan baik. Namun, ketika mereka mengabdi pada raja yang serakah, maka para naga akan terpengaruh dan melupakan tujuan mereka untuk menjaga bumi. Karena mereka telah bersumpah patuh pada raja yang mereka pilih. Di tengah kekacauan, ketika para raja sibuk beradu kekuatan, berebut kekuasaan dengan memanfaatkan roh naga, aku dan Tira menyegel 9 roh naga sebelum mereka saling menghancurkan dan memusnahkan dunia ini. Tira? Tira dalam bahasa naga berarti pemimpin. Ia adalah manusia biasa yang kupilih untuk menyegel para naga. Sosok yang paling bijak dari semua manusia yang ku tahu. Jadi, mereka sekarang jahat karena apa? Mereka marah karena kekuatannya dirampas, disegel secara paksa. Mereka juga dipengaruhi oleh para raja yang serakah. Ada tujuan yang tidak semestinya berubah. Aku berusaha mencerna kata-kata Wisesa. Dinding keraguan tentang para naga di hatiku mulai terkikis. Jika benar mereka hanya korban cuci otak para penguasa mereka yang serakah, maka mereka harus kembali ke diri mereka semula. Tujuan awal penciptaan mereka. Namun, bencana-bencana yang terjadi karena naga, aku tidak bisa menutup mata dan tidak menyalahkan mereka. Bencana diakibatkan karena segel mereka dihancurkan secara paksa. Para naga hanya akan tetap menjalankan tugasnya. Untuk membuka segel mereka harus melalui ritual. Begitu juga menyegel mereka. Apakah sekarang kau bersedia menerima kekuatanku? Aku bersedia. Tepat di saat ini, aku merasa energiku sangat penuh dan berlimpah. Seperti air yang terjun bebas menyelubungiku. Kali ini, energi dari Wisesa bisa diterima olehku sepenuhnya. Bebaskan aku. Aku dan Wisesa terdiam, saling pandang. Tiba-tiba kami mendengar suara Bajra. Sepertinya ini bukan hanya didengar olehku semata. Kenapa ada suara Bajra? Tapi
tidak ada badai petir sebagai penanda kehadiran Bajra. Tira Tragedi, karakter Tira oleh Nono G. Pengisi suara, Riri sebagai Susi atau Tira, Gierdi Anindika sebagai Naga Wisesa, Ken Shani sebagai Darani, Dito Ahmad sebagai Nicholas, Mahdi Sugoy sebagai Citro. Didukung oleh Bagus Prasetya sebagai Bara, Nabilah sebagai Ilana, Hafsyah Hamidah sebagai Ibu Enggal, Tan Fitz sebagai Naga Bajra, Magnolia sebagai Naga Sengkala. Produser Dirdra Anindika. Konsep cerita Oya Sujiwo, Nabilah Rosyada, Iman Syahlubis, Dirdi Anindika. Konsep naga Fajar Sunggi. Desain naga Krim Kopi Latifah NH. Desain karakter Krim Kopi Fauzia Chang, Ken Shani, Latifah NH. Naskah Aries Tanadira. Editor cerita Oya Sujiwo, Dirdi Anindika. Ilustrator Yumi Becker. Video editor Riri dan Dirdi Anindika. Penata suara Hanif Arifai. Sampai jumpa di tragedi selanjutnya.